Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut materi terkait dengan framework backend Express.js ya, yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistem routing ya. Jadi sistem routing ini nanti bagaimana caranya kita mengakses API, endpoint API dengan sistem routing bawaan dari Express ini. Nah, untuk format penulisannya itu ada ini app ya. App ini biasanya deklarasi dari Express. Kemudian metodenya, metode ini merupakan HTTP method ya, apakah get, post, put dan lain sebagainya. Kemudian nanti di dalam kurung ada path. Path ini lokasinya apakah root atau nama lokasi yang lain. Kemudian handler. Nah, handler ini apa yang harus dilakukan. Nah, ini biasanya merupakan function ya, yang nantinya di dalamnya ada parameter request dan respon atau request. Nah, oke, kita lanjut saja. Kita buka project. Oke ya. Ini project kita yang kemarin. Kita code. Oke ya. Nah, ini server kita sebelumnya. Ini kita hapus saja ya. Oke, kita buat ulang di server ini. Yang pertama kita akan deklarasikan sebuah express ya. Kemudian kita require express. Oke. Nah, kemudian kita buat app kita dengan menggunakan express ini ya. Express. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba jalankan servernya, berarti kita buat app. Oke, sorry, kita lupa buat for ya. Cons saya huruf besar saja, for kita coba 3006 contoh ya. Nah, jangan lupa kita listen. Nah, listennya kita masukkan dulu port. Sorry, ini salah tulis ini. Port, kemudian koma, kita jalankan sebuah fungsi yang menampilkan di layar server running on port. Kita masukkan di sini concatenate portnya. Nah, seperti ini. Kita save. Kita coba jalankan dulu npm start. Oke, dia sudah jalan di port 3006. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan router ini. Jadi router ini kita simpan di dalam folder src. Kita beri nama router. Nah, di dalam router bebas kita akan buat file apa, mau index, mau apa. Contoh kita buat nama router.js. Oke. Nah, sekarang tetap kita akan deklarasikan express karena router ini bawaan dari require express. Nah, kemudian kita buat deklarasi yang namanya router, bebas sebenarnya ini ya. Kemudian kita panggil express router ya. Nah, seperti ini. Nah, nantinya sesuai dengan formatnya app method path handler. Jadi cara membuat routernya tinggal kita tulis bukan app lagi ya, router
Misalnya get. Nah, yang pertama di sini adalah path-nya, misalnya root seperti ini. Kemudian koma, baru handlernya. Nah, handlernya itu biasanya dalam bentuk function. Nah, di dalam sini kita pasang request dan respon. Nah, contoh kita send, contoh ya, hello world. Nah, harusnya jangan lupa agar modul ini bisa diakses ke server, kita harus buat modul ini agar dia terekspor. Kita panggil router. Oke, jangan lupa di server kita harus impor dia, const router, kita require di router, kemudian router. Nah, jangan lupa kita akan menggunakan app.use, kita pakai slash, kita akan menggunakan router ini ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita coba jalankan di sebuah browser ya. Localhost 3000. 3006. Nah, muncul hello world. Berarti server kita sudah berhasil. Nah, itulah cara menerapkan routing. Oke ya. Nah, selanjutnya parameter routing. Jadi parameter routing sebagai contoh ya, kita kirim parameter. Jadi misalnya kita buat satu di sini ya, namanya router titik get, kita sebut saja data. Nah, nanti dia akan mengirim sebuah parameter. Nah, ini parameter ini ID ya. Nah, parameter itu biasanya tulisannya ID. Kemudian seperti biasa kita respon ya. Nah, kita tangkap dulu contoh cara menangkap. Jadi ini parameternya ini ada di ID sini ya. Jadi cara menangkapnya kita deklarasikan ada tangkap objek, namanya kan ID ya. Nah, berarti ID kita dapat dari request titik params. Jadi ID-nya ini ditangkap. Nah, nanti kita kirim contoh ya, res.send. Nah, kita kirim ya. Misalnya parameternya adalah, kita tangkap di sini pakai plus, kita tambahkan ID. ID itu dari sini. Nanti bergantung ya parameternya apa. Oke, coba kita jalankan. Nah, misalnya di sini slash data, misalnya kita kirim parameter. Parameternya misalnya 1278. Kita enter, maka nanti fungsi resendnya akan dapat parameternya adalah 1278. Nah, itulah yang disebut dengan parameter ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke. Nah, selanjutnya objek res dan request. Di modul materi kita sudah ada ya. Jadi reg itu kepanjangan dari request object, untuk mempresentasikan permintaan HTTP yang datang dari klien. Isinya adalah semua informasi tentang
permintaan yang paling sering kita gunakan dalam operasi CRUD. Nah, di situ ada request itu umumnya ada params. Ini yang tadi kita sudah praktekkan, dapat mengirim sebuah parameter. Kemudian req body, itu untuk mengambil data yang dikirim oleh klien. Jadi permintaan body ini biasanya dalam format JSON. Untuk bisa mengakses request body, kita butuh nanti middleware ya dalam bentuk JSON. Kemudian ada req.query. Req.query ini nanti untuk pencarian. Kemudian REST. Jadi kalau req itu request object, sedangkan REST adalah response object. Jadi ini mempresentasikan HTTP yang akan dikirim kembali oleh server ke klien. Jadi kalau req itu yang diterima oleh server dari klien, sedangkan REST itu adalah respon dari server dikembalikan ke klien. Oke ya. Nah, kemudian ada namanya HTTP status code. Nah, ini kita perlu juga dalam codingan kita nanti itu mengirimkan status code agar front end developer nanti mudah mendeteksi kode-kode, baik itu kode sukses maupun kode kesalahan. Utamanya di kode kesalahan ya. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Ini ada 2 X ya, itu yang angka 2 di depannya itu menandakan bahwa permintaan sukses. Kemudian ada 4 XS itu client error, dan sebenarnya ada yang 500 ya. Kalau 500 itu server error. Nah, itu bisa dibaca nanti. Nah, ini kita harus menerapkan ya. Nah, misalnya ketika nanti kita mengirim 200, berarti permintaan berhasil. Nah, jadi ketika kita menggunakan standar get, put atau patch ya, maka nanti harus responnya itu mengirim kode 200. Kalau 201 create, nah berarti standar untuk metode post. Kemudian no content misalnya 204 berarti standar untuk metode delete. Begitupun seterusnya. Nanti kebanyakan juga misalnya kalau 404 itu sudah jelas ya bahwa path-nya tidak ditemukan. 500 berarti ada persoalan di kode backend. Jadi kalau kode errornya 500 dari front end, maka sudah jelas codingan di backend itu ada yang bermasalah. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, sekarang kita akan implementasikan kode kita menggunakan Postman. Nah, sekarang kita hapus dulu ini ya. Kita akan buat router get. Jadi kita implementasikan ya. Kemudian nanti ada router post. Kemudian ada router put dan router delete. Oke ya. Nah, yang pertama kita router get. Jadi router get seperti biasa kita pakai path saja seperti ini. Kemudian nanti ada sebuah fungsi yang menangkap request dan respon seperti ini. Nah, nanti ketika nanti klien mengakses, sebagai contoh ya, kita akan respon. Jadi misalnya ketika berhasil mengget, maka nanti kita akan kembalikan contoh ya, return res status. Contoh kita kasih, karena get tadi kita kasih 200, titik JSON dalam kurung buka kurawal. Nah, kita tulis misalnya message, pesannya berhasil get data. Nah, seperti ini. Kita save. Kita coba implementasikan ya. Jadi sekarang kita buka Postman kita. Nah, cara menggunakan Postman ini saya hapus dulu. Oke ya. Kita akan buat dulu new collection. Jadi blank collection ya. Supaya agak rapi nantinya. Kita ganti namanya misalnya menjadi
backend. Nah, seperti ini. Nah, nanti di backend ini kita buat beberapa request. Nah, saya tambah request ya. Tinggal diklik di bagian sebelah titik 3 ini. View more action ya. Kita add request. Request pertama kita rename menjadi get misalnya. Kemudian kita buat lagi request. Kita implementasi CRUD ya. Kita ganti menjadi post. Kemudian request ketiga kita rename menjadi put. Kemudian request keempat kita rename menjadi delete. Oke. Nah, seperti ini konsepnya. Nah, sekarang kita get dulu. Kita pilih klik get. Nah, di sini jangan lupa ketikkan localhost. Nah, karena port server kita adalah 3006, maka di sini juga harus 3006. Nah, ketika kita send, ketika kita klik tombol send ini, nah, maka oke, kita cek dulu server saya mati. Wah, ada keras ya. Kita pagarkan dulu ini ya. Kita kasih komentar, kita save. Oke, sudah berhasil jalan. Nah, sekarang kita get, kita jalankan. Nah, nanti akan berhasil bermessage, akan ada pesan JSON berhasil get data yang ini ya. Nah, oke. Nah, itu kalau kita menggunakan get. Nah, sekarang post. Nah, berarti ini kita buka dulu. Oke, postnya kita buat tetap slash ya. Biasa buat sebuah fungsi yang isinya request dan respon. Nah, di sini kita akan menangkap sebuah data ya. Misalnya, nah kita ke post di sini. Nah, contoh kita akan mengirim ini localhost 3006. Jangan lupa di sini diganti post. Nah, setelah itu kita klik body. Setelah body di sini pilih raw. Nah, nanti bentuknya JSON. Nah, untuk menulis JSON itu kurawal sama kayak objek. Nah, contoh misalnya di sini kita kasih informasi. Nah, informasi saya adalah post dari front end misalnya. Nah, nanti ketika kita send, kita akan menangkap body. Nah, karena dia adalah post, maka kita tangkap dengan body. Oke, nah untuk menggunakan body ini di server kita butuh middleware ya, yang bawaan dari Express yaitu JSON. Kita akan buat di atas, jadi app.use dalam kurung kita ambil Express titik JSON dalam kurung. Nah, seperti ini. Kita save, kita kembalikan ke router kita. Nah, kita tangkap. Yang pertama, kita akan tangkap bodinya. Nah, nama bodinya apa? Di sini nama bodinya adalah informasi. Jadi kita tulis sini informasi. Itu didapat dari mana? Request body. Oke. Nah, kemudian anggaplah sudah berhasil, maka kita kirimkan respon statusnya. Nah, kalau dia create tadi dia 201.json kurawal, kita kirimkan pesan message misalnya berhasil, sorry ini salah ya, berhasil post data, koma kita kirim data yang dikirim itu apa. Nah, berarti ini informasi. Kita panggil di sini informasi. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, ketika kita kirim, ingat ya, post. Nah, maka nanti akan ada pesan berhasil post data. Data saya adalah post dari frontend yang ini. Kita kirim. Nah, sesuai ya. Message-nya datanya apa? Message-nya apa, datanya apa. Oke, itu merupakan post. Nah, sekarang
kita akan menggunakan put. Nah, yang kita ketahui bahwa fungsi put itu adalah untuk mengupdate. Nah, berarti kita localhost 3006 kita ganti put. Nah, put ini dia juga harus mengirimkan sebuah parameter. Berarti di sini kita kasih slash, misalnya kita tulis ID-nya 2, parameternya 2 misalnya. Dan kita juga akan mengirimkan data yang akan dirubah. Pilih raw, kemudian buat JSON, misalnya informasi yang tadi kita tulis informasi berhasil diubah. Seperti ini ya. Nah, setelah kita, jangan lupa di backend kita aktifkan lagi putnya. Kita tambahkan slash, karena dia harus punya parameter. Kita cara membuat parameter itu titik 2 baru nama parameternya, misalnya ID. Oke, koma, kita buat sebuah fungsi yang isinya adalah request dan respon. Nah, contoh, karena dia ada 2, kita akan tangkap. Yang pertama, kita akan tangkap bodinya dulu. Bodinya apa tadi namanya? Itu adalah informasi. Kita tulis informasi sama dengan kita dapat dari request.body. Kemudian kita tangkap parameternya. Parameternya namanya apa? Di sini ya, ID. Berarti kita tangkap ID itu berasal dari request params ya. Oke, setelah itu kita return respon dengan mengirim status, misalnya kalau berhasil, karena berlaku untuk put tadi itu update ya. Nah, kalau yang berlaku untuk put, berarti tetap 200 ya. Nah, berarti kita kirim 200 titik JSON berawal, kita kirim sebuah pesan, kita kirim sebuah pesan berhasil update data dengan ID. Nah, kita tambahkan ID sini ya, kita kasih plus ID. Nah, seperti ini ya. Kemudian koma, data yang diganti kita langsung kirim informasi. Nah, seperti ini. Oke, kita save dan kita buktikan. Sekarang kita akan mengirim misalnya parameter ID 34, isinya ini. Kita kirim ya. Klik. Nah, nanti akan ada 200 oke, message berhasil update data dengan ID 34 yang kita kirim dengan informasi berhasil diubah. Ya, ini kirimnya informasi seperti ini di sini. Oke ya. Nah, sudah berhasil untuk put data. Dan terakhir, kita akan menghapus data. Nah, kalau untuk menghapus data itu mudah saja. Kita pilih lagi di delete, localhost 3006, gunakan parameter misalnya 34. Nah, di sini tinggal diganti delete. Cukup seperti ini ya. Nah, kalau untuk menghapus data. Nah, berarti di sini diaktifkan lagi seperti biasa. Slash dilengkapi dengan parameter. Kemudian kita buat sebuah fungsi yang isinya parameter request dan respon. Nah, kita tangkap dulu ID-nya. Ini contoh ya. ID kita dapat dari request param. Kita akan return res status, kita kasih 200 ya untuk berhasil .json.
dalam kurung, kita kasih message. Nah, misalnya data dengan kita pakai backtick di sini supaya lebih keren ya. Data dengan ID berhasil dihapus. Kita save, kita coba jalankan, kita klik enter, nanti akan tulisan data dengan ID 34 berhasil dihapus. Oke, nah cukup ya. Nah, itulah materi kita kali ini berkaitan dengan routing sekaligus bagaimana mengimplementasikan CRUD di Postman, dan kita sudah berhasil mengimplementasikan CRUD ya, meskipun itu belum ada database. Oke, cukup materi kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.